Valentine's Day yang ke-7. Pengakuan yang dipersiapkan selama sebulan, tanpa kejutan. Sekali lagi ditolak. Susili. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Kita tidak mungkin ada hasilnya. Chi Yue. Aku akan selalu menunggumu. Hari ini kamu lagi mabuk lagi, salah mengenali aku sebagai dia, memanggil namanya ratusan kali. Yi Shui. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Bisakah jangan meninggalkanku? Meskipun aku mengirimimu pesan, kamu tidak membalas satupun. Aku tetap ingin terus menunggu. Saat ini, aku merasa kita berdua seperti ngengat yang terbang ke api, cinta yang menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Lily, kamu akhirnya sadar. Kamu merasa bagaimana sekarang? Aku. Apa yang terjadi? Kamu mengalami kecelakaan mobil. Lily, Shen Qiu kali ini benar-benar terlalu berlebihan. Tapi kamu tenang, aku pasti akan memanggil dia. Secara pribadi minta maaf padamu. Nanti, kamu jangan kasihan padanya. Shen Qiu. Dia siapa? Lily, sekarang hanya kita berdua. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah ini lagi-lagi taktikmu untuk menarik perhatian? Ingin menarik perhatiannya? Ya. Bukan, kok. Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Siapa dia? Kamu tidak berbohong padaku. Kalau begitu, kamu bersumpah. Saya bersumpah. Kalau saya berbohong padamu, saya sekarang segera keluar dan tertabrak mobil. Baiklah, jangan bicara tentang hal-hal sial seperti itu. Kamu benar-benar membuatku hampir mati ketakutan kali ini. Lily, kamu benar-benar kehilangan ingatan, ya, dan hanya melupakan kakakku seorang saja. Shen Qiu adalah kakakmu. Benar sekali, ingat tahun-tahun itu, ketika kamu datang ke rumahku, langsung jatuh cinta pada kakakku. Mengejarnya selama 7 tahun penuh. Maaf, permisi sebentar, Kak. Lily datang untuk membawakanmu air. Maaf. Jadi, dia sekarang pacar saya. Bukan. Kakak saya sangat dingin padamu. Dia di dalam hati hanya memikirkan cinta pertamanya, Jiang Yisui. Jadi dia tidak hanya menolakmu. Dia juga menolak para pelamar lainnya. Dulu waktu itu, kakakku putus cinta, minum-minum sepanjang hari.
Sampai dirinya masuk rumah sakit, dia selama bertahun-tahun ini belum juga bisa move on. Kali ini, itu juga karena Jiang Yisui pulang ke negara. Dia pergi menjemputnya, sampai-sampai kamu ditinggalkan sendirian di jalan tol saat hujan. Sampai-sampai kamu mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Qi Yue. Tolonglah. Qi Yue, bisakah kamu tidak pergi? Tolong, aku mohon. Baiklah. Qi Yue. Ayo berkendara. Qi Yue. Qi Yue. Sen Qi Yue. Bisakah kamu tidak begitu kejam? Tuan muda, apakah benar-benar tidak peduli pada Nona Su? Yisui akan tidak suka jika melihatnya. Tidak perlu peduli padanya. Kalau begitu, menurutmu, saudaramu tidak hanya dingin padaku, bahkan ada orang yang disukai, dan masih untuk orang yang disukai, sampai menyakiti saya. Jadi, apa yang saya suka darinya? Apa kamu sedang menipuku? Bagaimana mungkin aku menipumu? Semua orang tahu, kamu sangat mencintai kakakku. Passwordmu bukan lagi idolamu. Ini hari ulang tahun kakakku. 0523. Bagaimana? Sekarang ingat? Tidak. Tapi, aku percaya apa yang kamu katakan, kakakmu memang tipe idealku. Valentine tahun ke-7, menghabiskan sebulan untuk latihan pengakuan. Seperti yang diduga, aku ditolak lagi. Susili. Berapa kali aku harus bilang? Kita tidak mungkin punya hasil. Qi Yue. Aku akan selalu menunggumu. Kamu mabuk lagi hari ini. Salah mengenalkanku sebagai dia. Memanggil namanya berulang kali sampai ratusan kali. Yisui. Aku benar-benar merindukanmu. Bisakah kamu tidak meninggalkanku? Meskipun aku mengirimmu pesan, kamu tidak membalas satupun. Aku masih ingin terus menunggu. Saat ini, aku merasa kita semua seperti kupu-kupu yang terbang ke api. Kasihan karena cinta. Dan menyedihkan. Ada apa denganmu? Entah kenapa. Meskipun aku tidak ingat apa-apa lagi, tapi hatiku sangat sakit. Lalu, jadi, apa rencanamu nanti? Apakah ingin melanjutkan pengobatan? Oh, paman saya adalah psikiater. Dia adalah ahli yang sangat hebat. Kalau kamu lupakan saja. Meskipun saya tidak bisa mengingat apa-apa lagi, tapi aku bisa merasakannya saat aku suka sama kakakmu sebelumnya. Sangat menyakitkan. Begini juga baik, lupakan dia. Hei, Bu. Oh.
Lily, aku sekarang ada urusan harus pulang sebentar. Tunggu aku selesai, nanti aku akan datang lagi. Oke, Halo, Lily. Kamu ingat tidak, sebelumnya ibu sudah bilang padamu, ketika kamu kecil, ada perjodohan itu. Nah, sudah bertahun-tahun berlalu, bagaimana pemikiranmu tentang itu? HMPH. Kalau dia bisa setuju, itu pasti gila. Baiklah, Mama, tunggu aku selesai urusan di sini. Aku akan pulang untuk menunaikan janji pernikahan kalian. Kamu bilang apa? Kamu tidak suka saudara laki-laki dari sahabatmu itu? Halo, dasar anak bodoh. Dulu kamu demi dia. Terus tinggal di kota Jing. Tidak mau kembali ke Shanghai Hai. Mengejarnya selama bertahun-tahun. Bagaimana tiba-tiba dia merasa lega? Sekarang aku tidak menyukainya lagi. Nanti, aku juga tidak akan menyukainya lagi. Susili. Kamu bilang apa? Sen. Chi Yue. Tidak kusangka bahkan di rumah sakit. Kamu bisa mengikuti. Kalau kamu berani bertanya lagi kepada adikku tentang keberadaanku. Percaya tidak, aku akan laporkan kamu karena menguntit. Kamu salah paham. Aku tidak mengikutimu. Aku kecelakaan di jalan tol. Sekarang sedang pemulihan di sini. Kenapa? Kamu menyalahkanku karena meninggalkanmu di jalan tol. Yue. Sui-sui. Kamu baru saja menurunkan demam. Bukankah aku menyuruhmu istirahat dengan baik? Lalu kenapa keluar? Kamar terlalu pengap, jadi aku keluar untuk menghirup udara segar. Yue, ini dia. Dia adalah sahabat dekat adikku. Desainer dari Departemen Desain Perusahaan. Susili. Tidak terlalu akrab. Nona Su. Senang bertemu. Nama saya Jiang Yisui. Kepalamu dibungkus seperti ini. Apa ada kecelakaan? Iya. Dia mengalami kecelakaan mobil. Ada sedikit gegar otak di kepalanya. Sekarang kehilangan. Pasien di tempat tidur 1208. Susili, giliranmu untuk memeriksa. Maaf. Perawat memanggil saya. Aku pergi duluan. Setiap kali bertemu aku, dia selalu tidak berhenti mengganggu, kan? Hari ini dia bisa pergi dengan begitu mudahnya. Nona Su, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Halo, Yue baru saja menerima telepon, lalu pergi sibuk. Aku agak bosan sendiri. Bagaimana kalau kita ngobrol saja? Baik. Karena kamu teman Yuning dan juga bekerja bersama Yue selama bertahun-tahun ini, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa itu? Aku dengar ada seorang gadis yang mengejar Yue selama 7 tahun dengan tekun dan tidak menyerah. Apakah kamu tahu siapa gadis itu? Yue terhadap dia, sikap apa ini? Aku tidak tahu, tapi dia dikejar oleh orang lain selama 7 tahun. Di dalam hatinya masih ada kamu. Dari sini bisa dilihat, kamu adalah yang terpenting baginya. Orang lain tidak penting. Kamu tahu cerita aku dan Yue. Yue, dia sering menyebutku. Iya. Yue lebih tua setahun dariku. Dia adalah jenius kampus yang terkenal. Pengejar cinta tidak terhitung jumlahnya, tapi dia justru jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Aku melihat dia mengejarku cukup lama, jadi aku memutuskan untuk mencoba bersamanya. Jiang Yisui. Aku suka padamu. Ayo bersama. Aku berjanji padanya. Setelah bersama denganku, dia sangat memanjakanku. Dia akan menemani aku masuk kelas. Pergi ke perpustakaan. Dia juga akan menaburkan bunga segar di seluruh kampus.
Untuk merayakan hari jadi hubungan kami. Dia juga akan karena ada yang bilang sama aku. Langsung cemburu lama sekali. Sepertinya Shen Qiu benar-benar menyukaimu. Aku tahu. Dia memang belum bisa melupakan aku. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk kembali ke negara. Sebenarnya aku masih punya beberapa kekhawatiran. Tapi pada hari itu, melihat dia yang berjuang di tengah hujan lebat, pergi ke bandara menjemputku, saya sudah tahu, semuanya tidak berubah. Beberapa hari ini, saya sakit flu. Dia selalu sangat perhatian merawat saya. Aku sudah tahu, dia sebenarnya ingin kembali bersamaku. Tapi entah kenapa, dia tidak pernah mengungkapkan. Aku pikir, dia tertarik pada cewek itu. Jadi, dia berpikir untuk menanyakan padamu. Tidak. Aku pikir, dia sangat mencintaimu. Pasti tidak akan gegabah seperti itu. Untuk kembali bersamamu. Mungkin dia sedang menyiapkan kejutan untukmu. Terima kasih ya, mendengar kamu bilang begitu. Aku merasa jauh lebih baik. Sui, kamu di mana? Tolong. Tolong bantu. Tolong, Sui. Sui. Tidak apa-apa, kan? Susili. Berhenti di situ. Aku tidak mendorongnya ke air. Dia jatuh sendiri saat mengambil ponselnya. Aku juga tidak pura-pura tidak tahu. Mengambil ponsel apa? Aku cuma pergi sebentar saja. Sui-sui tidak akan tanpa alasan. Sampai di tepi kolam. Bisa tiba-tiba jatuh ke dalam air. Bukan kamu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Bukan aku. Susili. Aku melihat dari sisi Ning Ning. Karena kamu sebelumnya terus menggangguku. Aku bisa mentolerir semuanya. Tapi Sui-sui adalah batas terakhirku. Kalau kamu sebodoh itu, maka bersiaplah untuk membayar harganya. Tak seorang pun boleh menyelamatkannya. Lily. Aku baru pergi beberapa jam saja. Kamu jatuh ke kolam. Dokter bilang, kalau kamu diselamatkan 1 menit lebih lambat, mungkin kamu tidak akan pernah sadar lagi. Kamu membuatku sangat takut. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu, Lily. Berdasarkan pemahamanku tentang kakakku, kamu sudah mengungkapkan perasaanmu padanya berkali-kali. Jika itu orang lain, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga agar orang itu menjauh darinya. Jadi jelas, dia tidak memiliki perasaan padamu. Hanya saja dia mungkin juga tidak menyadarinya. Lily. Apakah kamu benar-benar tidak berniat untuk mengingatnya? Ning Ning. Sebelumnya dia tidak begitu menolak aku. Mungkin semua itu karena kamu. Sekarang, orang yang dia tunggu telah kembali. Dan Tuhan juga memberiku pilihan untuk melupakannya. Itu berarti, sudah saatnya aku melepaskan perasaan yang tak berujung ini. Lily. Aku lebih dari siapapun berharap, kakakku bisa mengerti dan bersamamu. Dengan begitu kamu jadi kakak iparku. Kita berdua saudara perempuan bisa jadi makin dekat. Tapi, kalau kamu sudah memutuskan dengan jelas, maka aku tak akan memaksa. Nanti saja, aku juga tidak akan ikut campur lagi soal kakakku dan cinta pertamanya. Kita berdua selamanya adalah sahabat baik. Ayo. Kenapa kamu tidak masuk? Bukankah kamu bilang akan meminta maaf kepada Sili? Tidak perlu minta maaf. Bahkan kalau bukan dia yang mendorongmu ke air. Dia juga yang membawamu ke tepi kolam. Harusnya dia diberi pelajaran. Ayo. Bauer, gaun merahmu hari ini benar-benar sangat cantik. Nanti pasti akan membuat mereka terpana.
Tidak seheboh itu juga. Bagus. Cheers. Kok kakakku datang? Bukankah kamu bilang makin banyak orang makin baik? Aku juga mengajak kakak Sen. Dia juga membawa Yisui. Cukup meriah, kan? Tidak apa-apa, sudah datang juga. Lagi pula, aku juga sudah tidak ingat apa-apa. Aku tidak akan sedih. Ayo, ayo. Main game, main game. Ayo. Sepertinya, melupakan kenangan itu, bagi saya, sebenarnya juga bisa dianggap sebagai berkah. Kenapa bengong? Ayo main game bersama. Kalian main dulu saja. Warna yang paling tidak aku suka adalah merah. Dia sama sekali tidak pernah memakainya di depanku. Apa mungkin? Dia benar-benar tidak ingat apa-apa. Semua, malam ini adalah acara Jumat di True Love Bar. Aku akan memilih secara acak di tempat, memilih satu penonton. Selanjutnya, dia hanya perlu menjawab 2 pertanyaan saya, dan 1 tantangan. Semua pengeluaran berikutnya akan gratis. Saya. Benar, kamu yang dimaksud, wanita cantik dengan baju merah itu. Silakan naik ke panggung. Cantik. Selanjutnya saya akan menanyakan 2 pertanyaan padamu, dan 1 tantangan. Asalkan kamu berhasil menyelesaikannya, kamu akan mendapatkan hadiah. Apakah kamu bersedia? Baiklah. Baik. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dalam hidupmu, pengalaman cinta yang paling berkesan, apa keadaannya? Pengalaman cinta yang paling berkesan bagi saya, mungkin adalah cinta pertamaku. Dia adalah kakak dari teman saya. Sepertinya saya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja yang sudah kamu lakukan untuknya? Saya Telah mengungkapkan perasaan saya 7 kali. Surat cinta yang saya tulis untuknya terkumpul menjadi beberapa tumpuk tebal. Foto-foto diam-diam yang diambil darinya. Juga ada beberapa album tebal. Teman-teman di sekitarku bilang aku sangat mencintainya. Tapi, dia tidak menyukaiku. Gadis cantik ini ternyata sangat setia. Kalau ada cewek yang seperti ini padaku, aku pasti akan menikahinya. Lupakan aku. Ternyata, ini lagi-lagi taktikmu yang ingin menarik perhatian. Baik, selanjutnya tantangan terakhir kita. Bisakah kamu menelepon dia? Yue. Nona Su bilang orang itu. Apakah itu kamu? Tenang saja. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Dari awal sampai akhir. Itu semua hanya perasaannya sendiri yang salah kaprah. Susili. Kamu masih punya muka. Harus berdiri di depan banyak orang seperti ini. Bicarakan perasaanmu padaku. Padahal aku jelas tidak membalas apapun darimu. Jangan-jangan kamu masih tenggelam dalam peran utama wanita romantis itu ya? Jangan pura-pura bodoh lagi padaku. Sungguh membuatku jijik. Aku. Maaf.
Ayo. Shen Qiyu. Kenapa? Lily adalah sahabat terbaikku. Kenapa kamu menghinanya di depan banyak orang seperti itu? Dia sudah menyukaimu begitu lama. Kamu tidak bisa melihat ketulusan hatinya dan berbaik hati padanya. Hanya karena dia temanmu. Aku sudah sabar selama 7 tahun. Kamu bilang bagaimana aku harus berbaik hati lagi. Aku bilang aku tidak suka padanya. Perasaannya padaku hanya menyebabkan saya kesulitan yang tiada henti. Baiklah, saya katakan padamu, mulai sekarang, Lily tidak mungkin menyukaimu lagi. Sejak terakhir kali kamu membuangnya di jalan tol dan membuatnya mengalami kecelakaan. Kakak, aku melakukan ini karena menghargai kamu. Aku yang mengantarnya pulang. Kenapa aku tidak boleh meninggalkannya di tengah jalan? Aku sudah bilang, meskipun waktu berulang 100 kali. Aku tetap akan demi Sui-Sui. Buang dia 100 kali. Kalau dia merasa tidak terima, kamu pergi dan bilang padanya. Sebaiknya dia menjauh dariku. Jangan ganggu aku lagi. Shen Qiyu. Iya. Aku sekarang juga akan pergi ke kantor untuk mengundurkan diri. Kamu kan belum pulang dari kecelakaan. Masih dalam masa cuti, kan? Aku dengar posisi direktur desain sudah kosong. Semua orang sangat mendukungmu. Kenapa tiba-tiba mau resign setelah lulus? Agar bisa bertemu Shen Qiyu setiap hari. Saya bergabung dengan Departemen Desain Grup Shen selama 3 tahun. Bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi. Hanya untuk bisa lebih dekat dengannya. Tapi sekarang, aku sudah tidak ingat dia lagi. Juga lupa, aku sudah suka perasaannya. Aku ingin pulang. Setelah itu akan tinggal di kampung. Baiklah, aku akan minta tanda tangan Pak Shen di laporan ini. Proses pengunduran diri sudah selesai. Lily. Tadi, Pak Shen mengumpulkan Departemen Desain untuk rapat. Katanya mau mengumumkan direktur baru. Rapatnya segera dimulai. Ayo ikut kami. Iya, Lily, kamu sudah di departemen selama 3 tahun. Terlibat dalam banyak proyek besar. Selain itu, karya ini juga meraih banyak penghargaan emas internasional. Secara logis dan emosional, posisi direktur ini seharusnya milikmu. Iya, kamu punya begitu banyak prestasi. Dan Pak Shen sangat menghargaimu. Direktur baru adalah kamu. Kami sangat yakin. Nanti pengumuman berita baiknya. Kamu harus traktir kami makan malam. Ya, direktur baru. Apakah aku? Tidak penting. Tapi hari ini, saya memang ingin mengajak kalian makan. Sekalian, memberitahukan sebuah kabar. Baik, ayo. Saya yakin kalian semua sudah mendengar kabar belakangan ini. Tujuan diadakannya pertemuan hari ini adalah untuk memilih jabatan baru sebagai kepala Departemen Desain. Apakah kalian punya ide? Silakan berbicara bebas. Pak Shen, selama bertahun-tahun saya berterima kasih atas kepercayaan Anda yang telah memberikan banyak proyek kepada saya. Saya juga tidak mengecewakan kepercayaan. Bersama rekan-rekan saya menyelesaikan dengan baik. Meskipun saya tidak tahu siapa sebenarnya direktur baru yang Anda maksud. Namun saya ingin secara resmi mengajukan permohonan pengunduran diri. Terkait calon direktur baru. Saat ini di bagian desain. Data 10 desainer
Meskipun tidak sebaik kamu. Namun, pengalamanmu masih terbatas. Jadi aku memutuskan untuk mendatangkan seorang desainer yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang kaya untuk mengisi posisi penting ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan Kepala Departemen Desain yang baru, Jiang Yisui. Halo semuanya, saya Jiang Yisui. Saya adalah mahasiswa doktoral di Milan Design Academy. Pernah meraih penghargaan desain pemuda Eropa. Penghargaan-penghargaan ini, siapa di sini yang belum pernah dapat? Apa istimewanya dia? Mengenai jabatan Direktur baru Departemen Desain, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Pak Sen, kami semua sepakat, Nona Jiang mungkin masih kurang pengalaman. Bagaimana kalau menunggu dia berlatih 2 tahun lagi sebelum menjabat sebagai direktur? Secara relatif, kami percaya Su Sili lebih mampu untuk posisi direktur. Yisui adalah lulusan terbaik dari universitas ternama. Dia telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Penglihatannya dan kemampuannya tidak bisa dibandingkan dengan Susili. Memang benar bahwa Susili pernah mengerjakan banyak proyek. Tapi, semua itu dilakukan di bawah fondasi kuat dari divisi desain Shen. Barulah kita bisa mencapai hasil seperti sekarang. Dan aku menyerahkan semuanya kepada Yisui. Dia juga bisa memberikan jawaban sempurna. Bahkan, lebih baik dari sebelumnya. Jadi, Departemen Desain. Tentang direktur baru. Tidak ada yang lain yang lebih tepat. Tidak perlu dibahas lagi. Tuan Sen, ini ada surat pengunduran diri. Perlu Anda tanda tangani. Surat pengunduran diri. Yue, apa saya sudah merepotkanmu? Bagaimana bisa memilihmu sebagai direktur? Ini adalah hal tersalah yang pernah aku lakukan sejak memulai usaha. Seumur hidupku. Lily, tenang saja, kepada Tuan Sen. Dia hanya sedang bingung sesaat. Posisi direktur ini, kami hanya mengakui kamu. Benar, si kecil yang polos itu. Apa haknya dia tiba-tiba naik jabatan? Sebenarnya, apakah aku yang jadi direktur baru? Tidak penting. Karena saya hari ini berencana untuk mengundurkan diri. Tadi, Pak Sen juga seharusnya sudah menandatangani surat persetujuan pengunduran diri saya. Hari ini adalah hari terakhir saya bekerja. Jalan masih panjang. Semoga kita semua ke depan berjumpa lagi jika berkehendak. Nona Su, apartemen Anda sudah terjual. Ini adalah proses pemindahan hak. Tolong tanda tangani. Halo Lily. Hari ini hari ulang tahunku. Kamu pasti lupa, kan? Aku sudah menunggu terus. Hadiah ulang tahunmu. Bagaimana mungkin aku lupa? Tenang saja, tentang hadiah. Aku sudah membelinya. Hari ini pasti akan sampai di tanganmu. Baik. Ayo. Hari ini kita ucapkan selamat ulang tahun untuk adikku. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Kak. Bapak muda dan Nona Jiang sudah berpisah selama bertahun-tahun. Aku masih mengira mereka tidak mungkin lagi. Tak disangka, setelah berputar-putar, akhirnya dia lagi. Ini terlalu romantis. Siapa bilang tidak? Sahabat Nona itu yang mengejar tuan muda selama bertahun-tahun. Tidak pernah bisa menyentuh hatinya. Terlihat jelas tuan muda menyukai Nona Jiang sampai ke tulang sumsum. Nona Su, maafkan saya. Tidak perlu minta maaf. Tuan muda, kalian menyukai siapa? Ingin bersama siapa? Sebenarnya itu tidak ada hubungannya denganku. Panggil dia ke sini. Makan sepotong kue. Ning, selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku sudah menunggumu semalam penuh. Ayo kita makan kue bersama.
Banyak orang banget, agak berisik. Aku nggak jadi pergi. Kamu dulu aja yang sibuk. Aku tunggu di sana. Nanti ya, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, kamu pergi saja. Ham. Bukankah kamu bilang sudah menyerah? Kenapa berkali-kali muncul di depan Ayue? Aku bilang padamu, di hati Ayue cuma ada aku saja. Sekalipun kamu melakukan banyak hal yang mencari perhatian, dia tetap tidak akan menyukaimu. Kamu. Selalu kalah dariku. Kamu salah paham. Aku datang untuk memberikan hadiah ulang tahun untuk Ning Ning. Aku akan segera pergi. Alasan kamu bisa menempel terus di samping Ayue selama ini tidak lain karena Sen Yuning manja dan berpura-pura baik, kan? Ayue punya adik seperti Sen Yuning yang tidak bisa membedakan baik dan buruk. Sungguh menjijikkan dan hina. Benar-benar sial. Apa kamu tahu kalau Sen Ciyue tahu kamu memaki dia seperti ini? Adik kandung yang darahnya lebih kental dari air. Apa kamu tahu kalau Sen Ciyue tahu kamu memaki adik kandungnya yang darahnya lebih kental dari air? Ayue mencintai aku tanpa syarat. Apa salahnya aku memaki beberapa kali? Lagi pula, bukankah yang aku katakan itu memang kenyataan? Kamu dan Sen Yuning memang sepasang. Tidak tahu malu. Wanita yang tidak punya malu. Kenapa begitu marah? Sepertinya, aku sudah menyentuh perasaanmu. Malu dan marah campur aduk. 7 tahun lalu, kamu putus secara mendadak lalu pergi ke luar negeri. Hampir membuat Sen Ciu mati. Adiknya sangat menyayangi kakaknya, tapi tidak pernah sekalipun memarahimu. Sekarang, kamu ingin kembali dan menikah dengan Sen Ciu, tapi diam-diam memarahi adiknya. Kamu bilang, siapa sebenarnya wanita sejati? Kamu. Sui-sui, kamu di mana? Ayu. Apa kamu baik-baik saja? Ayu. Saya sebenarnya memanggil Nona Su untuk makan kue, tapi dia malah bilang saya sengaja pamer kasih sayang, lalu menamparkan saya. Dia menamparmu. Iya. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup ya. Sini. Tahan dia untukku. Sen Ciu, kamu yakin ingin mempercayainya seperti itu, tanpa memikirkan sebab dan akibat? Sen Ciu, kamu sedang apa? Aku sudah bilang. Bagaimana kamu memperlakukan Sui-sui? Aku akan membalasnya 10 kali lipat. Yue, ya sudah, biarkan saja, tidak apa-apa. Ada aku di sini. Kamu takut apa? Aku sudah bilang. Kamu boleh melakukan apa saja. Kamu bisa merobek langit pun tidak masalah. Tapi jangan bersikap ragu-ragu seperti ini. Kalau begitu, aku hanya akan terus diperlakukan seperti ini. Ayo. Dia bagaimana memukulmu? Sekarang balas dengan 10 kali lipat. Aku takut. Tak apa-apa. Aku ajari kamu. Sen Ciu, kalian sedang apa? Lily, semua keluar dari sini. Bangun. Hari ini dia harus minta maaf pada Sui-sui. Minta maaf apa? Aku yakin, Lily tidak melakukan kesalahan apapun. Kamu memang memihak pada Jiang Yisui ini. Aku kasih tahu kamu, di kamarku ada kamera pengawas. Semua yang terjadi barusan bisa dilacak. Kalau kamu mau Lily minta maaf, kamu harus tonton dulu rekamannya sampai habis. Serahkan sini. Ayue, kepalaku pusing banget. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Kalau Sui-sui sampai terjadi sesuatu yang buruk, sisa tamparan malam ini. Aku akan suruh orang menampar wajahmu satu persatu. Lily. Maaf.
Seharusnya aku tidak memanggilmu. Ini semua salahku. Lily, maaf. Ning. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Dan juga tidak perlu khawatir. Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Aku Akan kembali ke Huhai malam ini. Di rumah ada perjodohan yang mendesakku untuk menikah. Tunggu sebentar, maukah kamu mengantarku sebentar? Maaf, Lily, semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan kenal dengan kakakku. Orang jahat itu, semua ini salahku. Aku minta maaf padamu. Tidak apa-apa, Ning. Kamu tidak perlu minta maaf, karena yang salah sebenarnya bukan kita. Tunggu sampai aku kembali ke Huhai. Kamu sendirian di sini. Pastikan kamu merawat dirimu dengan baik. Ayo pergi. Lily, setelah kamu pulang, pastikan kamu merawat dirimu dengan baik. Tenang saja, nanti aku akan tunjukkan rekaman pengawasannya ke kakakku. Aku pasti akan membalas keadilan untukmu. Kebenaran apa? Apa keadilan? Sebenarnya itu tidak lagi penting bagi saya. Bagaimanapun, orang seperti Sen Ciyu, termasuk semua rasa sakit yang dia berikan padaku, mulai sekarang, dia tidak akan pernah lagi muncul di duniaku. Pergi. Sampai tuntas. Halo. Sore ini aku kirim video pengawasan ke ponselmu. Kamu sebaiknya segera buka dan lihat. Kenapa aku harus lihat? Bisakah kamu jangan lagi menggangguku? Karena Susili. Tenang saja, Susili tidak akan mengganggumu lagi. Karena masih ada setengah jam lagi, dia akan naik penerbangan terakhir. Keluar dari kota Beijing. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Ada apa? Ah Yue, apakah ada masalah di pihak Nona Sen? Ini pasti lagi-lagi dari Susili. Permainan pura-pura lepas tangan. Shen Yuning. Aku sekarang sangat sibuk. Tidak sempat menemanimu dan Susili bermain permainan sialan itu. Sen Ciyue, kamu pasti akan menyesal. Ayah, Ibu, aku sudah kembali. Siapa itu? Lily. Aduh, kamu benar-benar kembali. Aku kira sebelumnya kamu sedang menipuku ya. Ayo cepat masuk. Aduh, ayo. Ayah anak itu, Lily kembali. Apa? Lily benar-benar kembali. Aduh. Lily benar-benar kembali, ya? Kamu. Kenapa kamu benar-benar kembali? Lalu kamu dengan Sen Ciyu dia, Ibu. Aku kecelakaan mobil, hilang ingatan. Tentang dia semuanya. Aku sudah tidak ingat jelas lagi. Kecelakaan. Kamu, apakah kamu terluka? Biarkan Mama lihat. Aku baik-baik saja, Ma. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Sebelumnya, ini karena aku tidak pandai menilai orang, mencintai orang yang seharusnya tidak aku cintai, dan terus terikat padanya selama bertahun-tahun. Sekarang, kecelakaan mobil ini juga akan kuanggap sebagai diriku yang dulu, yang mencari penderitaan sendiri. Ngomong-ngomong, kalau soal pertunangan anak gadis yang kalian usulkan itu bagaimana? Sekarang sudah saatnya untuk bertemu dengan pihak pria, kan? Anak bodoh, tidak ada yang namanya jodoh masa kecil. Kami melihat kamu yang sepenuh hati, terlalu terfokus pada Sen Ciyu tanpa hasil. Itu hanya bohong. Lily, kamu ingin bersama dengan siapa? Itu adalah kebebasanmu. Ayah dan ibu tidak akan memaksamu. Tapi kakak dari sahabatmu itu. Tidak boleh, ya. Selama bertahun-tahun. Semua ini adalah pengorbanan sepihak darimu. Dia sama sekali tidak merespon. Begini, kamu akan sangat lelah mencintai. Aku tahu.
Ayah. Ibu. Mungkin kali ini kecelakaan itu membuat lupa. Ini adalah kehendak Tuhan, memberi aku kesempatan untuk memulai lagi. Aku tidak akan pernah menyukainya lagi. Lily, sedang apa? Ning, aku sedang beli kopi sekarang. Nanti aku mau wawancara di grup Song. Maaf. Labelnya nomor 626. Diperkirakan. Petugas salah memanggil nomor. Maaf, Nona. Tadi salah memanggil nomor. Ini adalah kopi Anda. Oh, baiklah. Tunggu sebentar. Halo. Nama saya Song Yanchu. Saya juga bekerja di sini. Nanti, mungkin kita akan jadi rekan kerja. Halo, nama saya Susili. Semoga hari ini wawancaramu sukses. Sampai jumpa. Kalau begitu tunggu kabar saja. Halo para pewawancara, saya Susili, lulus dari jurusan Desain Universitas Jiangcheng. Sri. Tidak kusangka. Begitu kebetulan. Saya manajer di grup Song. Bertanggung jawab atas departemen desain. Karena kita akan menjadi rekan kerja. Jadi, Tepat waktu makan. bisa minta kamu makan bersama. Maaf, Song Zong, saya sudah ada janji. Janji dengan pacar ya. Bukan, sih. Yang penting bukan pacar. Gimana, desainer Su yang hebat? Bagaimana di grup Song? Semua berjalan cukup lancar. Tapi, Gadis cantik, hari ini ada yang lagi kirim bunga lagi. Kalau saja ada pelamar yang setiap hari kirim bunga ke aku tidak akan mengeluh seperti itu. Ayo, ini untukmu. Semoga kamu segera menemukan pasangan. Ada yang mengirimi kamu bunga. Siapa? Itu Song Yanju, anak kedua dari grup Song. Lalu, bagaimana menurutmu? Aku sementara ini belum punya niat untuk jatuh cinta. Apalagi, sekarang dia juga sudah menjadi aturanku. Lily, malam ini bisa makan bersama. Aku sudah ada janji malam ini. Baik. Aku pesan restoran. Bagaimana dengan masakan Perancis? Bisa. Pas sekali, sambil ada kesempatan ini, ayo kita jelaskan semuanya. Duduk. Mawar hari ini. Kamu memberikannya ke orang lain. Tidak suka. Tidak. Bunga. Aku sangat suka. Lalu, orang yang memberi bunga itu siapa? Song Yanju. Aku rasa kita tidak cocok. Lily. Aku serius. Sudahlah. Mari makan dulu. Jangan minum lagi. Nanti mabuk. Tidak apa-apa. Aku cukup tahan minum kok. Kamu bilang, aku jelas sudah lupa dia. Tapi,
Kenapa hati aku masih terasa sakit? Dia. Apa yang dia lakukan padamu? Aku mengakui. Mengganggunya begitu lama, itu salahku. Tapi, dia juga tidak seharusnya diam saja, lalu mendorongku ke dalam masalah, hanya berdasarkan kata sepihak darinya. Langsung menganggap aku yang melakukannya. Tidak heran kamu begitu menolak perasaan. Ternyata, kamu pernah menderita begitu banyak. Direktur Jiang, ini adalah desain produk baru yang disiapkan oleh grup. Silakan lihat, jika tidak ada masalah, saya akan menyerahkannya untuk ditandatangani. Desain seperti ini juga bisa diajukan ke Pak Sen untuk ditandatangani. Ini adalah hasil kerja desainer Su bersama tim lainnya yang sudah diputuskan. Katakan pada Pak Sen, desain Susili tidak bagus. Saya akan memimpin tim desain untuk mendesain ulang. Kamu tidak dengar? Ya, keluar. Xiao Yun, apa kata Direktur Jiang? Direktur Jiang bilang, dia akan memimpin kita mendesain ulang. Kenapa menangis? Kena marah lagi. Wanita ini baru beberapa hari menjabat. Setiap kali masuk untuk melapor pekerjaan, selalu mencari-cari kesalahan dan memarahimu. Benar sekali. Semua desain yang dibuat sebelumnya ditolak. Tapi bahkan alasan penolakannya tidak diberikan. Sekarang aku benar-benar tidak ingin melanjutkan lagi. Aku juga berhenti. Dengan pengalaman aku, sulit mencari pekerjaan. Masih harus menemani dia di sini berbuat onar. Tak punya kemampuan, tapi emosinya cukup besar. Ngapain ribut? Kamu sebenarnya apa yang dilakukan di bagian desain? Sekarang semua desainer. Semua orang mengancam untuk mengundurkan diri. Saya hanya merasa desain yang mereka buat kurang baik. Ingin meminta mereka untuk mendesain ulang. Mereka mengancam saya dengan cara mengundurkan diri. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat sebentar. Departemen Desain. Aku akan mencari direktur baru untuk mengurusnya. Setelah kamu istirahat dulu, lalu kita bersama-sama mengurus bagian desain. Yue, bahkan kamu tidak percaya padaku. Dulu saat Susili masih di sini, belum pernah terjadi keributan pengunduran diri massal seperti ini. Penjualan produk yang dirancang juga cukup bagus. Kenapa tiba-tiba aku terpikir tentang dia ya? Kamu sekarang sedang di mana? Kenapa aku jadi gugup ya? Padahal aku jelas suka sui-sui. Marah ya? Sui-sui. Barusan aku yang salah. Aku sudah membelikanmu hadiah. Mari kita makan malam bersama. Bagaimana? Baiklah. Melihat kamu mengatakan itu, aku akan memaafkanmu dengan berat hati. Baik. Aku lihat, kamu belakangan ini tidak enak hati. Bagaimana kalau Aku. besok menemanimu ke taman bermain? Taman bermain. Kak, maukah kamu menemani aku naik roller coaster? Aku tidak mau pergi. Kakak, kamu temani aku sekali saja. Ya, Ning. Aku temani kamu. Ya, kamu. Sudahlah, kamu takut ketinggian, kan? Jangan paksakan diri. Aku nggak mau main lagi. Kakak, Lily, kita jarang sekali keluar bersama. Aku akan ambilkan foto kalian. Oke. Cepat. Berdiri berdampingan. Lihat ke sini. 3, 2, 1. Terong.
Ayue. Ayue. Ada apa? Kenapa hari ini kamu aneh? Kenapa kamu selalu melamun? Gak tahu apa yang terjadi. Akhir-akhir ini, melihat beberapa tempat yang familiar, langsung teringat pada Susili. Kalau kamu tidak tertarik dengan taman hiburan, bilang saja dari awal. Maaf, kamu ingin naik roller coaster, kan? Aku temani kamu pergi, ya? Baik. Aku beri kamu 100 lebih. Nanti, tolong bantu aku berdua ambil beberapa foto lagi. Ini. Ternyata kamu hari ini terus melamun. Karena Susili. Aku tidak. Tidak ada. Kenapa kamu terus melamun? Sebenarnya kamu pikirkan apa? Sui-sui. Ayue. Hari itu aku terlalu terburu-buru. Jangan marah ya, boleh. Aku tidak marah. Kamu pergi kerja saja. Bagus sekali. Ayue, mulai sekarang, kita jangan bertengkar lagi, ya. Perusahaan akan ikut lomba desain tahun ini. Kamu sudah siap bagaimana? Saya. Ayue. Ini karya siapa ya? Ciyue. Lihat ini. Ini adalah sketsa desain baru saya. Namanya Musim Semi. Inspirasi desainnya adalah Cukup sampai di sini. Susili. Sekarang adalah waktu kerja. Bisakah kamu tidak mengganggu? Saya sedang bekerja. Ini milik Susili. Ayue. Jadi, apakah naskah ini menghasilkan karya? Tidak. Ini adalah dia. Dirancang khusus untukku. Jadi, bagaimana kalau tahun ini, perusahaan kita ikut lomba dengan ini? Lagi pula Susili sudah pergi. Meskipun ini adalah karyanya, tetap saja ini adalah hasil dari perusahaan kita. Bagus sekali, Yue. Waktu kerja. Tidak ada yang perlu dilakukan. Ayo pergi bekerja. Sili. Lomba desain nasional kali ini. Ini sudah menjadi tanggungmu. Bisa. Aku baru saja masuk ke perusahaan ini. Hal seperti ini sebaiknya diserahkan kepada senior yang lebih berpengalaman di perusahaan. Sili. Ini adalah hasil diskusi bersama. Kemampuanmu sudah diakui semua orang. Baik. Aku pasti akan melakukan yang terbaik dengan segala kemampuan. Tidak akan mengecewakan kepercayaan kalian padaku. Lily, desainmu benar-benar luar biasa. Terutama yang ini, Musim Semi. Aku rasa juara lomba desain kali ini. Pasti kamu yang terpilih. Iya. Lomba desainer kali ini diikuti banyak ahli. Apakah aku bisa terpilih ya? Belum tentu. Lily, kamu terlalu merendah. Lily. Kamu juga ikut lomba ya? Lily, ini adalah pacar barumu, kan? Ada hubungannya denganmu, tidak ada hubungannya dengan saya, tapi kamu tidak masih tertarik pada pacar saya, kan? Nona ini. Pacarku sudah memiliki aku. Apa kamu terlalu menganggap diri sendiri? Lily, kamu juga ikut kompetisi desain ini. Sudah lama tidak bertemu. Ini dia. Dia adalah direktur departemen desain dari grup Song. Song Yanchu, Tuan Song. Halo Tuan Song. Ternyata hanya pemimpin dia. Ayo pergi. Hasil pertandingan akan segera keluar. Kamu bilang, pria itu benar-benar, apakah dia pacar Susili? Pokoknya bukan urusanku. Lily. Tadi karena
Wanita itu terlalu sombong. Jadi aku. Tidak apa-apa, terima kasih sudah membantuku tadi. Tidak, tidak. Lily, kamu tidak tahu, sejak wanita kecil Jiang Yisui itu datang ke perusahaan, dia merasa didukung oleh Pak Sen. Setiap hari suka mengatur-atur. Aku dan Xiao Yun hampir kesal padanya. Jadi, kamu dan Xiao Yun mau mempertimbangkan ganti perusahaan. Pak Song, tambah wecet ya. Tidak masalah. Sudah selesai. Selamat datang semuanya. Di kompetisi konferensi desain kali ini, kami berpegang pada prinsip keadilan dan ketulusan. Tegang sedikit. Memang agak, bagaimanapun juga, desain ini, saya telah menghabiskan banyak usaha. Jangan tegang, saya percaya pada kemampuanmu. Ayo. Kamu mencubit saya terlalu keras. Maaf. Teman-teman, dalam pertandingan kali ini, terjadi kasus plagiarisme. Plagiarisme. Siapa yang berani sekali? Berani melakukan plagiarisme di kompetisi dunia seperti ini? Ini benar-benar kasus yang sangat serius. Begitu mendapatkan julukan plagiat, reputasi di industri akan hancur. Untuk memastikan keadilan, penilaian plagiat akan dilakukan. Pemilihan ulang akan diadakan. Racun dalam industri ini harus dihukum berat. Benar sekali. Para tamu dimohon untuk tetap tenang. Kami mengadakan rapat penilaian. Dengan sangat serius menanggapi kasus plagiarisme ini, kami memutuskan untuk mengumumkan karya dua desainer yang mengikuti kompetisi. Sebagai bukti, kami mohon semua hadir menyaksikan. Nama kedua desainer tersebut dan perusahaan yang mereka wakili adalah Grup Sen Jiang Yisui dan Grup Song Su Sili. Lily. Apakah desainmu dilihat orang lain? Ya. Saya adalah Susili yang meniru saya. Saya memiliki naskah asli desain ini. Tidak apa-apa. Percayalah pada juri. Aku juga percaya padamu. Setelah pemeriksaan, draft desain yang diberikan oleh Nona Jiang Yisui adalah lebih awal daripada Nona Susili. Dia yang mengambil naskah asliku. Saat aku keluar dari pekerjaan sebelumnya, aku meninggalkan sesuatu di perusahaan Sen. Di dunia ini ada apa sih yang kebetulan begitu? Mencontek ya mencontek. Lalu tidak mau mengaku. Kalau kamu bilang itu milikmu, ya itu milikmu. Di mana buktinya? Benar-benar menganggap orang lain bodoh, ya. Sen Chiyu. Kamu adalah orang yang pertama kali melihat naskah ini. Apakah itu kamu memberikannya kepada Jiang Yisui? Yue. Kamu akan membantuku, kan? Desain ini adalah milik Jiang Yisui. Benar-benar pura-pura jatuh. Anjing penjiplak, keluar. Lihatlah ini, di depan Yue. Kamu selamanya tidak akan bisa mengalahkan aku. Tak disangka, Pak Shen malah mengabaikan etika profesional. Membantu orang yang menjiplak dan membolak-balikan fakta. Aku membantu pacarku. Apa salahnya? Kamu, Yanchu, jangan terburu-buru. Untukku, itu tidak sepadan. Aku akan mengundurkan diri. Tidak akan mempengaruhi harga saham Sung Corporation. Lily, saya bukan khawatir tentang saham perusahaan. Tapi saya merasa tidak adil untukmu. Ayo kita pergi. Sen Chiyu. Sebelumnya saya mengganggu kamu. Itu salah saya. Tapi, kamu mendorong saya ke danau. Pukuli aku. Termasuk masalah plagiarisme hari ini. Semua ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Mulai hari ini,
Semua urusan kita dianggap selesai. Baiklah. Lily. Percayalah. Aku akan jelaskan ke Dewan Direksi. Ini sebenarnya kamu yang menjadi korban. Bagaimana bisa membiarkanmu memikul nama buruk? Dengan reputasi sebagai penjiplak. Yanju, terima kasih sudah mau membelaku, tapi aku benar-benar tidak ingin membebanimu. Selama bertahun-tahun bekerja, aku juga sudah menabung sedikit uang. Aku ingin beristirahat untuk sementara waktu. Baik. Kalau begitu, kamu istirahatlah dengan baik dulu. Tunggu sampai situasi mereda. Nanti aku panggil kamu kembali. Sungguh tak kusangka, di Huhai masih ada restoran dengan pemandangan yang begitu indah. Suka tidak? Makan di sini, mood jadi lebih baik. Tapi, kenapa di sini tidak ada orang ya? Susili. Aku suka kamu. Apakah kamu mau bersamaku? Ini aku desain khusus untukmu. Jangan tolak aku. Bagaimana? Ternyata, Tuhan membuatku kehilangan ingatan, supaya aku bisa melepaskan, bukan milik sendiri, mulai lagi, hidup baru. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu mungkin belum siap. Baik. Lily. Belum mau memakainya untukku. Oh, Baik. Sejak pertandingan selesai, Kyu semakin dingin padaku. Pasti semua karena Susili, wanita ini, padahal sudah pergi seperti anjing kehilangan rumah. Ternyata masih terus menghantui Chi Yue. Aku merasa agak tidak enak badan. Bisakah kamu datang melihatku? Yue, kamu datang. kamu baik-baik saja. Maaf, Yue, lihatlah. Akhir-akhir ini kamu terlalu dingin padaku. Aku takut kamu tidak mau lagi denganku. Makanya aku berpikir untuk berbohong bahwa aku sakit. Yue, bisakah kamu tinggal menemani aku makan malam? Bagaimana? Yue, ini anggur yang kubawa dari kebun anggur luar negeri. Coba rasakan. Yue, sekarang kamu sedang sendiri, kan?
Kalau tidak, aku temani kamu ke kamar untuk istirahat. Kamu memberiku obat. Bagaimana bisa? Yue, kamu pasti terlalu banyak minum. Ayo pergi. Aku akan pulang dulu. Pulang. Kamu mau kemana? Yue, aku mohon jangan tinggalkan aku. Kamu jangan pergi. Oke, Yue. Jiang Yisui. Selama ini, aku selalu berpikir kamu pengertian. Perhatian. Meskipun kamu melakukan hal-hal yang sangat melampaui batas, aku tetap merasa Kamu sebenarnya peduli padaku. ternyata kamu malah merancangku. Benar-benar tak menyangka. Kamu memang orang seperti itu. Aku adalah tipe orang seperti ini. Aku termasuk tipe apa? Kamu begitu lama tidak mau menyentuhku, karena Susili, kan? Hal antara kita. Ada hubungannya dengan Susili apa? Sen Ciu. Kamu terus bilang, Susili mengganggumu, kamu benci dia. Menurutku, kamu sebenarnya selalu mengagumi, kamu cukup menikmati dia mengejar, ya. Kamu selalu menyukainya, bukan begitu? Berikan padaku. Kamu baik-baik saja. Tenang, tenang. Kamu bukan selalu cukup mengagumi, kamu cukup menikmati dia mengejar, kan? Kamu selalu menyukainya, bukan begitu? Susili. 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 Sen Ciu, siapa yang kamu ajak minum semalam? Apakah kamu tahu, kamu sudah pingsan di jalan? Kalau bukan karena polisi yang meneleponku, kamu mungkin akan tertabrak mobil. Apakah kamu tahu? Video rekaman di kamar kamu itu. Rekaman apa? Itu dari Jiang Yisui. Rekaman video pengawasan saat berkelahi dengan Susili. Kau kan selalu percaya pada Jiang Yisui itu. Jelas-jelas kau sudah berjanji padaku akan menonton rekaman malam ini. Jiang Yisui bilang satu kalimat, dan kau langsung percaya padanya lagi. Kenapa sekarang baru teringat? Mau aku pantau? Apa mungkin kamu menyesal ingin memperbaiki hubungan dengan Lily? Sudah terlambat. Beberapa hari lalu, Lily mengirim pesan ke saya. Dia sudah punya pacar. Pacar apa? Lily sudah bersama Song Yanju. Tidak mungkin. Susili, bagaimana mungkin? Secepat itu punya pacar. Pasti dia menggunakan Song Yanchu untuk menyakitiku. Kakak, kali ini aku benar-benar tidak bohong padamu. Lily kali ini. Dia benar-benar bukan main tarik ulur. Video pengawas sudah saya kirimkan kepadamu. Setelah kamu menontonnya, pikirkan baik-baik. Sekarang kamu pergi untuk memperbaiki. Mungkin masih ada waktu.
Orang jahat, aku lihat kamu sepertinya sangat membenci. Selama bertahun-tahun ini, alasan kamu bisa tetap nekat dan keras kepala, tetap tinggal di samping Ah Yue, adalah karena bergantung pada Shen Yuning. Dengan manja dan nakal, Ah Yue punya Shen Yuning yang baik dan tidak memihak, adik perempuan yang menjijikkan dan hina. Benar-benar sial. Apakah Shen Ciu tahu kamu memanggilnya seperti itu? Adik perempuan yang darahnya lebih kental dari air. Ah Yue mencintaiku tanpa syarat. Memaki sedikit apa salahnya? Lagi pula, bukankah yang kukatakan fakta? Kamu dan Shen Yuning memang sepasang. Tak tahu malu, wanita jahat yang tak punya malu. Kenapa begitu marah? Sepertinya, aku sudah menyentuh hal yang sensitif bagimu. Malu dan marah sekaligus. 7 tahun yang lalu, kamu putus secara mendadak dan pergi ke luar negeri. Hampir membuat Shen Ciu terbunuh. Adiknya sangat menyayanginya, tapi tidak pernah memarahimu sekalipun. Sekarang, kamu ingin kembali dan menikahi Shen Ciu, tapi diam-diam memaki adiknya. Katakanlah, siapa sebenarnya orang jahat itu? Su Sili. Lily. Hari ini asisten saya bilang, mantan bosmu sedang menyelidiki keberadaanmu. Apa rencanamu? Dia bagaimana bisa datang memeriksa saya? Bukankah dia bersama Jiang Yisui? Cinta yang saling mengikat. Apakah hubungan mereka baik-baik saja? Dengar-dengar, Jiang Yisui dan Shen Chiwei sudah putus. Putus dengan Jiang Yisui. Jadi dia berpikir untuk mencari saya. Aku apa? Cadangan yang sangat berguna. Sungguh tidak tahu apa yang kupikir dulu. Sampai aku terus mengejar pria ini. Selama 7 tahun penuh. Lily. Jika suatu hari kamu mengingat kembali, apakah kamu akan? Tidak perlu khawatir. Aku sudah benar-benar melihat wajah aslinya. Dia sama sekali tidak pantas mendapatkan cintaku. Tidak peduli bagaimana dia mencoba memperbaiki hubungan ini. Aku tidak akan bersama dia lagi. Kalau begitu, kita jalan-jalan saja selama waktu ini. Boleh. Kamu adalah Shen Ciu. Bibi, kamu kenal aku. Mana mungkin tidak kenal. Lily di rumah kami. Bukankah karena kamu kehilangan setengah nyawamu? Bu, apakah Lily di rumah? Saya ada yang ingin. Maaf ya, Lily sekarang hidup dengan baik. Anak Yancu juga kami. Sangat memuaskan. Tolong jangan ganggu dia lagi. Bu, dengarkan aku jelaskan. Jelaskan apa? Cepat pergi. Jangan paksakan aku menamparmu. Sudah lihat Lily belum? Dulu Lily selalu mengelilingimu. Kamu sama sekali tidak menghargainya. Sekarang Lily benar-benar tidak mau lagi padamu. Kamu juga harus tahu, mengejar orang itu sangat sulit. Aku tahu. Ini semua adalah hukuman yang harus aku terima. Aku salah sebelumnya. Hei, Kak, tunggu sampai Lily selesai jalan-jalan. Baru kamu cari dia lagi. Tuan Shen, Anda sudah menunggu di depan rumah Nona Su selama 3 hari. Anda yakin masih mau terus menunggu? Jangan bilang 3 hari saja. Bahkan jika itu 3 bulan. Saya akan menunggu.
Dulu. Senyum seperti ini. Dia hanya akan memberikannya padaku. Tuan Shen, apakah Anda mau pergi? Lihatlah. Saya sudah tahu. Identitas pacar Song Yanchu. Pasti Susili. Untuk membuatku marah. Kenapa hari ini datang begitu pagi? Lily. Sen Chiyu. Bagaimana kamu tahu alamat rumahku? Kamu mengikutiku. Lily. Kesalahan kemarin adalah salahku. Aku datang kali ini. Untuk meminta maaf darimu. Aku datang. Untuk meminta. Tolong biarkan aku menyelesaikan ucapanku. Lily. Shen Chiwei. Apa yang ingin kamu lakukan pada Lily? Lily. Aku dan Jiang Yisui sudah putus. Tentang kejadian terakhir. Itu salahku. Selama ini aku tertipu oleh perasaanku sendiri. Tidak bisa melihat hati sendiri. Tapi sekarang, aku sudah menyadari kesalahanku. Lily. Kamu tidak perlu lagi menggunakan Song Yanchu yang menyemangati aku. Sen Chiyu. Aku bersama Song Yanchu karena saya suka dia, bukan untuk memancingmu. Denganmu, tidak ada hubungannya sama sekali. Di antara kita sudah selesai. Jangan lagi mengganggu saya. Tidak mungkin. Kamu sudah menyukaiku selama 7 tahun. Bagaimana mungkin bilang sudah melupakan lalu benar-benar melupakan? Sen Chiyu. Aku sudah benar-benar lupa. Tolong lepaskan aku. Lupa apa benar-benar lupa? Dulu kamu demi Jiang Yisui meninggalkanku di jalan tol. Saat kecelakaan itu, aku kehilangan ingatan. Semua hal yang berhubungan denganmu, aku lupakan semuanya. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku lupa semuanya? Lagi pula, bukankah selama ini kamu membenci aku yang selalu menempel padamu? Bukankah ini justru lebih baik? Aku sudah melupakanmu. Kamu tidak akan pernah lagi merasa terganggu karena aku. Tidak. Lily. Aku salah. Aku benar-benar menyukaimu. Hanya hatiku yang selalu tak bisa melihat dengan jelas. Tolonglah. Jangan begitu kejam, ya. Aku memang kejam. Sen Chiyu, di antara kita berdua, sebenarnya siapa yang paling kejam? Waktu aku baru saja kehilangan ingatan, kamu mendorongku ke air demi Jiang Yisui. Saat Ningning ulang tahun, kamu memegang tangan Jiang Yisui untuk menamparku. Belum lama ini, demi dia, di depan semua desainer, kamu menjelek-jelekkan aku. Sen Chiyu, kalau saja aku tidak mengejarimu selama 7 tahun penuh, kamu tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Kamu sendiri merasa ini pantas. Lily. Aku salah. Aku tahu. Selalu salahku. Bisakah kamu memaafkanku? Shen Chiwei. Lily sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Tolong jangan datang lagi. Mengganggu pacar saya. Kalau tidak, saya akan langsung melapor ke polisi. Saya sedang berbicara dengan Lily. Apa urusanmu? Sen Chiyu, apa kamu gila? Ini pacarku, dengan apa kamu berani memperlakukannya seperti itu? Lily. Aku bukan bermaksud begitu. Sen Chiyu, aku sudah melupakanmu. Aku juga tidak mencintaimu lagi. Tinggalkanlah duniaku, ya. Jaga sedikit harga dirimu, ya. Lily.
Iya. Asalkan bantu dia mengembalikan ingatannya. Dia pasti akan kembali padaku. Dia mengejar aku selama 7 tahun. Bagaimana mungkin bisa begitu saja dilupakan? Tuan muda, ada apa ini? Sedang mencari sesuatu. Barang dari Susili. Tuan muda, bukankah sebelumnya Anda minta kami semua untuk membuangnya? Semua dibuang. Aku ingat, sepertinya di kamar tidurmu ada kantong harum. Juga diberikan oleh Nona Su. Susili. Kamu lihat. Ini adalah kantong harum yang kamu rajut untukku dulu. Aku menemukannya. Kamu bilang waktu itu. Aku sudah menjelaskan dengan jelas padamu. Aku tidak ingat. Kita tidak perlu bertemu lagi. Jangan menggangguku lagi. Susili. Dengarkan aku, ya. Kamu tidak mendengar Lily bilang. Apakah kamu tidak ingin bertemu denganku lagi? Pergi sana. Yanju. Jangan pukul lagi. Sudah biru di sudut mulutmu. Kalau kamu masih berani mengganggu Lily. Setiap kali aku melihatmu, aku akan memukulmu. Lihat, sudah berdarah kulitmu. Kembali dan beri obat untukmu. Sen Ciu. Demi Ningning. Ini peringatan terakhir untukmu. Jauhkan dirimu dariku mulai sekarang. Kalau tidak, Aku pasti akan melapor polisi. Pergi. Susili. Apa mungkin? Aku benar-benar tidak punya kesempatan. Padahal kamu dulu selalu melindungiku. Susili. Jangan lihat aku. Kamu sudah dengar belum? Mantan pacar Kapten Shen yang tampan. Bukankah dia sudah pergi ke luar negeri? Katanya di sana dia bermain 2 kaki di 2 kapal. Sudah dibuatkan PDF-nya. Penampilannya. Sangat menggoda. Benarkah? Tunjukkan padaku. Ayo pergi. Nanti aku kirim ke kamu. Kamu baru bilang apa? Kamu tahu tidak? Menyebarkan fitnah itu ilegal. Siapa yang menyebar fitnah? Jelas-jelas kamu sendiri. Tidak bisa melihat siapa yang sebenarnya. Susili. Apakah kamu bodoh? Jangan lakukan hal seperti itu jika bisa dihindari. Urusan saya tidak perlu kamu urusi. Mulai sekarang jauhi aku. Berharap terlalu banyak. Shen Xiue. Kamu benar-benar. Dengan tangan sendiri, kamu melakukannya. Semua adalah kesalahanmu, Susili. Kau serahkan kepada orang lain. Chi Yue. Chi Yue. Kau datang untuk apa? Pergi, Chi Yue. Aku tahu aku salah. Tentang hal-hal yang terjadi sebelumnya. Semua ini salahku, Ciu. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Bukankah kamu dulu paling menyukaiku? Kamu masih berani menyebutkan hal-hal dulu. Iya. Dulu aku memang menyukaimu. Tapi bagaimana kamu memperlakukanku? Kamu acuh tak acuh. Kau tinggalkan aku pergi ke luar negeri. Tidak peduli bagaimana aku menghubungimu. Kau tak mau membalas. Sampai kau mau pulang ke negara. Baru kau mau menghubungiku. Sebenarnya kau menganggap aku apa? Aku bukan orang seperti itu. Aku sudah tahu. Kamu menghubungiku hanya untuk memanfaatkan aku. Jiang Yisui, kamu benar-benar membuatku jijik. Chi Yue, pergi. Sen Chi Yue, kamu bilang aku bicara tentang hal sebelumnya. Jijik. Kalau kamu bagaimana? Membicarakan masa lalu di depan Susili. Apa kamu nggak merasa jijik? Apa bedamu dengan aku? Kamu menguntit aku. Iya. Kalau tidak, aku nggak akan bisa melihat adegan seru seperti ini. Kenapa? Kamu ingin menyerangku. Justru kamu sendiri yang berulang kali menyakiti Susili, bukan aku. Sebelumnya kamu pernah memanfaatkan. Hal yang kulakukan. Aku akan mengungkapkan semua kebenarannya.
Tidak boleh. Tadi saya berbicara sembarangan. Saya salah. Kamu tahu itu. Saya melakukan hal-hal itu. Akan terungkap. Saya akan hancur total. Aku minta tolong padamu. Jangan perlakukan aku seperti ini. Aku minta tolong padamu. Aku pernah melakukan hal yang paling aku sesali. Yaitu saat aku memihak padamu dulu. Dengan alasan apa? Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini demi orang lain? Begitu saja, Susili. Bodoh kamu. Lily, ayo kita jalan-jalan keluar. Kalau kita di rumah terus, akan kehilangan semangat. Lebih baik batal saja. Kalau saja Senchi semakin. Kalau dia terus mengganggu aku, bagaimana? Tidak apa-apa. Aku ada di sini. Tenang saja. Aku akan selalu melindungimu. Lily, hati-hati. Song Yanchu. Ambulans. Ambulans. Lily, cepat panggil ambulans. Tidak apa-apa kan? Kamu sebaiknya pergi lihat apa yang dilakukan Jiang Yisui. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kalau Lily terjadi sesuatu, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Sen Chiyu, lihat tidak. Susili sekarang memperlakukan Song Yanchu seperti dia memperlakukanmu dulu. Aku kalah. Kamu juga. Tuan, jangan bergerak dulu. Di mana Susili? Bagaimana keadaannya? Pasien yang kamu bawa bersama itu sedang di ruang sebelah. Bagaimana keadaannya? Apakah lukanya parah? Tenang saja, dia baik-baik saja. Hanya luka luar saja. Tidak ada bahaya mengancam nyawa. Tidak boleh. Tuan, tenanglah. Tubuhmu sekarang tidak cocok untuk bangun. Yanchu. Aku baik-baik saja. Yanchu, dokter bilang, kepalamu hanya mengalami kadar ringan gegar otak. Perlu istirahat di tempat tidur untuk sementara. Emosi jangan terlalu berlebihan. Keluar dari sini. Saya tidak tahu tentang masalah Jiang Yisui. Aku suruh kamu keluar. Lily, kalau dengan cara ini bisa membuatmu memaafkanku, mau memukulku bagaimanapun juga tidak masalah. Sen Chiyu. Apa kamu merasa aku ini kasihan sehingga bisa dimanfaatkan? Hanya dengan itu aku bisa mendapatkan pengampunanmu. Lily, aku benar-benar bukan mau mencari simpati. Aku benar-benar ingin meminta maaf padamu. Maafkan aku. Kamu pikir hanya dengan beberapa kalimat, permintaan maaf yang terkesan ringan, bisa menyelesaikan semuanya setelah 7 tahun aku. Semua penderitaan yang kamu alami. Lily, kamu sudah ingat? Kamu ingat 7 tahun kita bersama? Iya, aku sudah ingat. Tapi Sen Chiyue, kamu pikir aku akan kembali selama 7 tahun ini? Apakah kamu pernah bersikap lembut padaku? Bahkan hal-hal yang kamu gunakan untuk mengembalikan memoriku adalah hal-hal yang dulu aku dengan tanpa malu-malu memaksakan padamu di tempatmu. Apakah ada sesuatu yang menyimpan kenangan kita? Sudah 7 tahun, kamu sudah bosan. Aku juga lelah. Aku sudah menemukan orang yang aku inginkan untuk menghabiskan hidup bersamanya. Tolong lepaskan aku. Sudah 7 tahun. Kamu sudah bosan, aku juga lelah. Aku sudah menemukan orang yang ingin aku habiskan seumur hidupku. Tolong biarkan aku pergi. Kenapa? Kenapa kamu bisa sekejam ini? 7 tahun. Kamu bilang jika melepaskan, bisa melepaskan. Atau bilang, 7 tahun ini. Semuanya palsu. Kalau kamu
Selama 7 tahun ini, apakah aku pernah menyentuh hatimu? Sekarang aku akhirnya bisa melupakan dan memulai hidup baru. Tapi kamu terus datang dan merusaknya. Kebahagiaan yang aku perjuangkan ini tidak mudah didapat. Shen Qiyu. Kamu tetap sama saja, egois. Dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah mempertimbangkan perasaanku. Aku sudah ingat semuanya. Tapi aku sangat ingin bisa menyerah lebih awal. Karena sekarang aku akhirnya menyadari, kamu ini sama sekali tidak pantas untuk aku sukai. Maaf. Lily. Barusan kamu bilang. Orang yang ingin kamu habiskan sisa hidup bersama. Apakah itu aku? Iya. Song Yanju adalah orang yang ingin saya, Susili, jalani hidup bersama. Semakin kamu menolak, tolong maafkan aku. Aku tidak bisa masuk penjara. Kamu suruh keluarga Sen memecat aku. Di internet lagi ramai soal kasus plagiat itu. Saya dihujat di mana-mana. Sekarang tentang Susili, kembali diselidiki dan diproses. Saya benar-benar tidak mampu bertahan lagi. Kalau kamu berani melakukan hal ini, harus mampu menanggung konsekuensinya. Mengundurkan diri. Ayo. Saya salah. Saya mohon padamu. Saya benar-benar tidak bisa masuk penjara. Tolong bantu saya. Waktu itu saya benar-benar hanya terbawa emosi. Saya benar-benar tidak berniat membunuhnya. Kata-kata ini, kamu simpan saja untuk bicara dengan polisi. Chi Yue. Lily. Aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu. Apa itu? Beberapa hari yang lalu, Shen Qiyu datang mencarimu. Sudah 3 bulan berlalu. Kenapa kamu masih menyebut dia? Dia datang menemui kamu dan berkata, dia sudah menyelidiki semua hal sebelumnya. Jiang Yisui juga sudah dipenjara. Dia juga bilang, selama 7 tahun ini, dia telah menghancurkan perasaanmu. Sekarang giliran dia yang mengejarmu. Jadi kamu benar-benar tidak mencintainya lagi. Pertanyaan ini sudah aku jawab berkali-kali. Hari ini aku akan jawab untuk terakhir kalinya. Aku, Susili. Baik sekarang maupun di masa depan. Selamanya. Hanya mencintai Song Yanchu seorang. Meskipun kita baru mengenal satu sama lain, bahkan terasa sedikit terburu-buru. Tapi aku sudah tidak sabar. Susili. Maukah kamu menikah denganku? Song Yanchu. Aku mau. Ibu Wang. Ada apa di rumah Ibu Wang? Bau alkohol yang begitu kuat. Nona kedua, akhirnya kamu pulang dari perjalanan dinas. Tuan besar sejak kembali dari Huhai terakhir kali. Seharian hanya minum di rumah. Juga tidak membiarkan orang membereskan kamar. Juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku akan pergi lihat. Kakak, jangan minum lagi ya. Kenapa datang ke sini? Aku takut kamu mabuk sampai mati. Ini resep yang aku minta dari Lily. Ning.
Bisakah kamu membantuku memohon padanya? Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tapi aku sudah berjanji pada Lily, tidak terlibat dalam urusan ini. Selama ini aku tidak bisa melakukan apa-apa. Setiap saat aku memikirkan dia. Sekarang aku tidak bisa melakukan apapun setiap harinya. Aku bahkan berpikir untuk melompat dari sini. Selesai sudah. Kamu bilang. Apakah aku sakit? Aku belum pernah melihat kakakku seperti ini. Bahkan saat putus dengan Jiang Yisui, dia hanya menangis semalam saja. Sudahlah. Aku bisa membantumu mencari tahu sikap Lily. Tapi saya bilang kamu, ini adalah terakhir kalinya saya membantumu. Lily, apakah kamu menelepon saya karena ada sesuatu? Ning Ning, saya akan menikah. Saya ingin mengundangmu sebagai pengiring pengantin. Ning Ning, kenapa kamu tidak bicara? Baiklah, kamu sudah menikah. Tentu saja aku akan jadi pendampingmu. Ning Ning, apakah kamu ada sesuatu ingin bilang padaku? Tidak ada apa-apa. Kamu akan menikah. Pasti kamu sudah menemukan seseorang yang benar-benar menyukaimu. Dulu kamu di tempat kakakku, mengalami banyak kesulitan. Sekarang kamu bisa menemukan kebahagiaan. Aku mendoakanmu. Tidak apa-apa, semua itu sudah berlalu. Ning Ning, ya, semuanya sudah berlalu. Apa kata Lily? Dia akan menikah. Kakak, Lily sudah melepaskan semuanya. Kamu juga lepaskanlah, ya. Ini sisir yang aku buat sendiri. Sebagai hadiah pernikahan untuk dia. Baik, aku akan serahkan padanya. Bukan serahkan. Jangan bilang ini dariku. Kalau tidak, dia tidak akan menerimanya. Selamat menikah, Lily. Ini adalah hadiah pernikahan yang kuberikan padamu. Semoga kalian berbahagia selamanya. Terima kasih. Ning Ning. Ini yang Sen Ciu minta kamu berikan padaku. Bagaimana kamu tahu? Ciu. Lagi ngapain? Belakangan ini semua orang sedang tren membuat hadiah kerajinan tangan untuk orang lain. Aku membuatkan sebuah kantong wangi untukmu. Aku tidak perlu. Susili. Kau tahu tidak, ini akan sangat menggangguku. Mengundurkan diri, bahkan sebagai teman, aku berharap kamu mau menerimanya. Aku berharap kamu bisa selamat dan bahagia. Baiklah. Kalau orang lain dapat hadiah, Mereka akan membalas dengan apa? Sisir. Ci Yue, aku tidak mengharapkan yang lain. Bahkan jika kamu hanya memberiku sebuah sisir, aku akan sangat senang. mengerti. Tidak kusangka, hadiah yang dulu sangat kuimpikan. Sekarang, ternyata seperti ini. Salah paham sampai ke tanganku. Ning Ning, aku sudah menikah. Hadiah ini tidak pantas aku terima. Kembalikan saja padanya. Baiklah, Lily, kamu terima saja. Anggap saja ini sebagai sebuah doa. Bagaimana? Lily. Lily. Ini siapa ya? Ini bukan mau merebut pernikahan, kan? Sen Siu, kamu datang buat apa? Aku datang hari ini. Hanya ingin bertanya sekali lagi. Apakah kamu masih bersedia menikah denganku? Sen Ciu, apa yang kamu lakukan ini? Kamu pernah bilang, asalkan aku mau, kamu akan selalu menunggu aku. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Kita tidak mungkin punya hasil yang nyata. Cie Yue, aku akan terus menunggumu. Bodoh sekali kamu.
Sebenarnya, saat kamu mengaku cinta untuk ketujuh kalinya, hatiku sudah menerima kamu. Tapi karena obsesi yang konyol di hatiku ini, aku tetap menolak kamu. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya mengandalkan kasih sayangmu padaku dengan berani. Apalagi menyerahkanmu kepada orang lain. Lily. Aku mohon padamu. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Sen Ciyu. Dulu kamu berkali-kali menolak aku, memintaku untuk tidak lagi mengganggumu. Hari ini, aku anggap ini sebagai penebusan atas perbuatanku di masa lalu. Kita. Tidak mungkin. Tidak. Ning. Bawa kakakmu pergi. Tidak. Kakak, kalau kamu terus seperti ini, aku dan Lily mungkin, bahkan tidak bisa jadi sahabat. Tolong lepaskan dia, juga maafkan dirimu sendiri. Yancu, maafkan aku. Lily. Memiliki kamu dalam hidup ini. Sudah cukup. Susili. Ternyata salah itu memang salah. Jika terlewat, maka terlewat seumur hidup. Lily. Semoga kamu bahagia di kehidupan berikutnya. Biarkan aku yang mencintaimu dulu.